Jadi di sini saya menjelaskan tentang sebenarnya ini kalau mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang insentif ini. Jadi ini hanya perpanjangan aja. Jadi kalau dari sisi aturannya, kemudian cara penyampaiannya seperti apa itu sebenarnya hampir sama dengan PMK sebelumnya di PMK 86. Jadi kemudian diperbarui lagi di PMK 110 itu hanya menambah saja apa yang jadi insentif. Nah di PMK 9 ini dia hanya memperpanjang saja, memperpanjang usianya. Kan awalnya itu insentif ini kan selesainya kan di masa Desember kemarin ya. Jadi masa Desember pelaporannya itu kan paling lambat tanggal 20. Artinya tanggal 20 Januari kemarin semua insentif itu selesai. Tapi kemudian ada tambahan lagi, insentif yang kedua itu terkait dengan misalkan produk-produk vaksin atau produk-produk dari kesehatan misalkan itu bisa mendapatkan insentif. Contohnya insentif PA22 impor, kemudian ada juga yang PPN dibebaskan. Nah, sekarang DJP mengeluarkan peraturan terbaru lagi di PMK 9 ini, PMK 9 tahun 2021 ini itu yang ditunggu-tunggu gitu. Yang ditunggu-tunggu banyak orang gitu. Jadi kapan sih insentif ini mulai berlaku gitu? Karena kan kalau melihat realnya sekarang itu kan pandemi ini sebenarnya belum selesai ya. Jadi ya banyak yang ditunggu-tunggu. Khususnya kan masih banyak yang masih belum bekerja. Kemudian dari sisi ekonomi juga mungkin pendapatannya turun dan sebagainya gitu. Makanya kemarin yang ditanyakan adalah kapan insentif khususnya untuk yang pasal 21 dan juga UMKM ya, karena dua insentif ini yang paling banyak dilakukan oleh wajib pajak gitu. Dan kita akan coba bahas satu persatu. Mungkin bagi yang sebelumnya mungkin belum mendapatkan insentif ini, nah sekarang kita coba nih, siapa tahu mungkin di tahun ini Anda bisa dapatkan insentif ini, atau perusahaan Anda atau usaha Anda bisa mendapatkan insentif ini. Oke, nah kita coba bedah satu persatu dulu di PMK 09 ini tahun 2021 ya. Gitu. Yang pertama adalah insentif tentang PPh pasal 21 atau pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Nah, di aturan sebelumnya di PMK 686 itu kan mungkin ya hampir semuanya lah ya. Jadi yang terdampak itu perusahaan sebanyak, kalau sekarang di sini sebanyak 1189 kode klasifikasi usaha. Kode klasifikasi usaha itu mendapatkan insentif ini. Dan clue itu apa? Clue adalah klasifikasi lapangan usaha. Artinya halo Om Salib. Klasifikasi usaha gitu. Artinya di sini clue klasifikasi usaha ini adalah semacam ini usaha kita bergerak di bidang apa. Dan memang di PMK ini memang kan kalau di lampirannya itu kan banyak ya. Tinggal kita sesuaikan aja kira-kira clue kita, KLU kita itu sama tidak dengan yang tertera di DJP. Nah, cara mengeceknya adalah dengan cara melihat SPT tahunan kita. Atau kalau mau lebih detail lagi, kira-kira sama nggak? Itu ada di menu profiling kita, di menu DJP online kita. Jadi sudah sempat saya bahas di video di YouTube saya, mungkin bisa dicari nanti. Itu terkait dengan bagaimana cara menemukan clue yang tepat gitu. Jadi misalkan perusahaan saya bergerak di bidang garment gitu. Nah, di bidang garment ini clue-nya apa? Apakah bisa untuk mendapatkan insentif PPh pasal 21? Nah, itu yang nanti kita cek di situ gitu. Tapi sebenarnya kalaupun nggak kita cek, itu bisa kita langsung tahu kalau kita menyampaikan laporannya gitu, menyampaikan istilahnya permohonan insentifnya gitu. Kalau misalkan insentif kita diterima, artinya memang clue itu sudah sesuai. Karena kan pada saat kita mengajukan insentif ini, insentif pasal 21 itu kan sudah dicek ya, kira-kira clue-nya sudah sesuai atau tidak, kemudian sudah lapor SPT tahunan atau tidak, kemudian di situ apalagi ya pengecekannya ya, kurang lebih kalau nggak salah 2 itu gitu. Itu jadi dari sisi perusahaannya. Nah, dari sisi siapa yang mendapatkannya, kalau di PPh pasal 21 adalah khusus karyawan yang penghasilannya di bawah 200 juta setahun, dan 200 juta ini hanyalah khusus yang penghasilannya yang
yang rutin atau yang sifatnya penghasilan yang teratur. Kan kalau di karyawan di pasal 21 kan kita mengenal penghasilan itu ada dua ya. Penghasilan yang teratur dan tidak teratur. Nah, penghasilan yang teratur adalah sifatnya adalah penghasilan yang kita terima setiap bulan. Contohnya ada gaji, kemudian gaji, tunjangan, uang makan, lembur, itu semuanya adalah teratur. Nah, itu kalau kita jumlahkan, estimasi penjumlahannya selama 1 tahun, kalau ternyata masih di bawah 200 juta, maka kita dapat nih. Gitu. Jadi misalkan kita punya karyawan 100 orang gitu. Dari 100 karyawan itu ternyata 90%-nya penghasilannya di bawah 200 juta. Nah, berarti kan kita karyawan itu bisa saving ya. Jadi kita nggak perlu bayar atau kita nggak perlu memotong PPh pasal 21 karyawan itu. Tinggal yang 10% saja yang kita potong PPh-nya. Tapi yang 90%-nya itu PP-nya ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung pemerintah itu artinya itu tetap dipotong, PPh-nya tetap dipotong, tapi itu dikembalikan ke karyawan gitu. Jadi istilahnya ya nggak jadi dipotong gitu. Jadi misalkan saya punya penghasilan 10 juta, kemudian saya dipotong PPh pasal 21 misal ya 1 juta misalkan sebulan. Nah, karena saya mendapatkan fasilitas DTP ini, pasal 21 ditanggung pemerintah, artinya ya sudah 1 juta ini saya dikembalikan ke karyawannya gitu. Jadi saya terima bersih tetap 10 juta, bukan 10 dikurangi 1 juta gitu. Jadi yang 10 jutanya tetap saya bisa terima, yang 1 jutanya itu dilaporkan oleh perusahaan, Pak ini loh saya dapat insentif 1 juta gitu. Itu yang nanti ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dia ternyata WP cabang, maka cukup yang pusatnya saja yang melaporkan. Jadi misal Anda punya perusahaan nih, kemudian cabangnya ada banyak, ada beberapa tempat seperti itu. Nah, cukup WP cabang, cukup pusatnya saja yang menyampaikan. Nanti otomatis yang cabang itu tidak perlu menyampaikan insentif lagi. Dan itu juga kalau lihat dari PMK-nya itu sama persis ya, antara pengajuannya itu sama seperti PMK yang sebelumnya gitu, di PMK PMK 86 gitu. Itu untuk yang pasal 21. Intinya karyawan yang penghasilan rutinnya atau penghasilan teraturnya itu di bawah 200 juta itu berhak mendapatkan insentif ini, insentif pasal 21. Dan perusahaannya adalah perusahaan tadi yang bergerak di bidang kawasan berikat, kemudian impor, kite, atau yang clue-nya itu memenuhi dari 1189 ini gitu. Mungkin hampir semuanya ya, karena clue kan itu ada banyak gitu. Dan itu salah satu ya, jadi pilihannya itu atau jadi clue-nya atau Anda bergerak di bidang kite atau Anda bergerak di bidang kawasan berikat gitu. Halo Mas Anton, halo Mas ada Tio juga ya. Oke, nah itu untuk PPh pasal 21. Kita lanjutkan ke PPh ditanggung pemerintah berikutnya ya. Ini yang paling banyak gitu. Insentif PPh UMKM gitu. Nah, ini banyak yang nanya kemarin karena ya banyak yang masih terdampak juga gitu. Kira-kira apa sih yang kira-kira masih ada enggak gitu. Dan alhamdulillah di PMK terbaru ini ternyata pelaku UMKM itu masih bisa mendapatkan insentif ditanggung pemerintah ini. Artinya di sini bagi para UMKM itu Anda masih libur bayar sekarang. Anda masih libur bayar sampai dengan masa Juni nanti gitu. Jadi ada sekitar 6 bulan ya kan? Gitu. Jadi nggak perlu bayar pajak sampai 6 bulan ke depan gitu. Tapi catatannya adalah Anda harus lapor realisasi setiap bulan gitu. Laporan realisasinya itu sama persis dengan yang PMK sebelumnya. Jadi Anda harus ke e-reporting dulu, kemudian ajukan laporan realisasinya, kemudian nanti kalau diterima maka ya sudah Anda nggak perlu bayar PPh lagi, tapi cukup dilaporkan saja omset tiap bulannya gitu. Jadi harus lapor tiap bulan gitu. Ya, dan ini khusus UMKM ya gitu, khusus UMKM. Jadi yang omsetnya bagi pedagang yang di bawah 4,8 miliar gitu. Itu kurang lebih ya lumayan besar ya, 4,8 gitu.
Itu khusus UMKM. Berikutnya insentif PPh final jasa konstruksi. Nah, cuman untuk jasa konstruksi ini yang ditanggung pemerintah adalah khusus yang terkait dengan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi gitu. Jadi tidak semua jasa konstruksi itu dapat insentif ini. Jadi hanya yang terkait dengan tata irigasi saja gitu. Kalau yang lainnya itu dia tidak dapat gitu. Misalkan pembangunan jembatan, gedung dan sebagainya, sementara ini belum ada ya. Jadi masih yang terbatas pada program percepatan peningkatan tata guna air irigasi yang terkait dengan pembangunan itu. Halo Mbak Dari. Gitu. Untuk pengajuannya juga sama. Pengajuannya masih sama seperti di PMK yang sebelumnya. Berikutnya di PMK yang lain itu ada insentif PPh pasal 22 impor. Itu ya sama, jadi di sini wajib pajak yang bergerak di bidang dari salah satu dari 736, dari yang sebelumnya itu sekarang ditambah sedikit ya, jadi sebelumnya itu sekitar 720 berapa gitu saya lupa. Nah sekarang ditambahkan jadi 730. Kemudian perusahaan kita atau kawasan berikat gitu, dan dia mendapatkan pembebasan dari PPh pasal 22 impor. Jadi kalau kita impor barang kan itu pasti kena PPh pasal 22, kena PPN juga plus biaya masuk ya kan. Nah, kita dapat nih pasal 22 impornya kita bebas gitu. Jadi itu dibebaskan. Gitu. Kan lumayan ya. Kan tarif PPh 22 impor sendiri kan itu sekitar 2,5% dari nilai impornya. Nah, kan lumayan 2,5% kita bisa saving di tempat lain. Itu untuk yang pasal 22 impor. Insentif angsuran PPh pasal 25. Nah, ini juga lumayan banyak yang nanya juga, kapan nih kita bisa laporkan pasal 25-nya gitu. Nah, kita masih bisa mendapatkan pengurangan PPh pasal 25 sebesar 50% gitu kan. Jadi, misal harusnya kalau kan intinya pasal 25 itu kan angsuran ya, angsuran setiap bulan. Jadi misal nganggur. Oke, kita lanjutkan di pasal 25 pengurangnya. Nah, pasal 25 itu kan pengurang sebesar 50% ya. Jadi misal angsuran kita seharusnya itu katakanlah 1 juta. Nah, 1 juta ini dapat pengurangan sebesar 50%. Jadi kita cukup membayar 500.000 setiap bulannya gitu. Karena kan bisa jadi omsetnya kan ikut menurun ya. Maka secara langsung kalau omset menurun pasti pajaknya juga ikut turun. Kalau pajaknya turun, pasti angsurannya juga ikut turun. Makanya kenapa kita dapat insentif pemotongan sebesar 50%. Insentif PPN ini terkait dengan restitusi dipercepat, gitu kan? Kalau PPN, kalau restitusi itu kan ada yang sifatnya dipercepat, ada yang biasa gitu. Nah, restitusi dipercepat atau pengembalian pendahuluan, kalau istilah di DJP, pengembalian pendahuluan itu kan ada 2 kriteria tertentu dan syarat tertentu. Nah, di insentif ini masuknya di syarat tertentu gitu. Jadi kalau misalkan lebih bayar kita itu kurang dari 5 miliar lebih bayarnya PPN-nya, maka kita bisa mendapatkan restitusi yang lebih cepat gitu. Kalau nggak salah untuk restitusi PPN sendiri itu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan gitu. Dari yang seharusnya kalau restitusi itu kan 12 bulan ya, 12 bulan normalnya. Nah, sekarang dipercepat jadi 3 bulan saja gitu. Jadi untuk restitusi yang di bawah 5 miliar gitu. Kalau aturan normal restitusi dipercepat itu kan di bawah 1 miliar kalau untuk PPN. Nah, karena adanya insentif ini makanya dinaikkan lagi batasannya. Dari yang awalnya itu 1 miliar sekarang naik jadi 5 miliar. Gitu. Berikutnya, oke, ini sudah. Jadi kurang lebih seperti itu sih, ada beberapa ya tadi ya insentif yang diperpanjang itu isinya sama persis dengan yang PMK sebelumnya, PMK 86. Jadi insentif pasal 21 ditanggung pemerintah, kemudian PPh UMKM,
kemudian pasal 22 impor, kemudian pengurang pasal 25 sebesar 50%, terus jasa konstruksi terkait dengan irigasi, dan yang terakhir adalah restitusi PPN untuk yang di bawah 5 miliar gitu. Untuk tata caranya tunggu saja karena semuanya melalui online, jadi tunggu saja di DJP, di situs pajak, kemudian nanti silakan cari login terlebih dahulu, kemudian silakan cari nanti e-reporting COVID-19. Nah, di COVID-19 itu nanti silakan diajukan mau insentif yang seperti apa, apakah pasal 21, UMKM, dan sebagainya. Dan jangan lupa ketika kita sudah mendapatkan insentif ini, jangan lupa untuk lapor tiap bulan gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak lapor, maka kita anggap DJP akan menganggap bahwa Anda ini nggak memanfaatkan gitu. Jadi kalau pada saat di awal saja hanya memanfaatkan, tapi kemudian tidak lapor di bulan-bulan berikutnya, maka dianggapnya ya Anda nggak memanfaatkan gitu. Jadi ketika sudah lapor di masa Januari ini, nanti dilanjutkan di masa Februari, Maret, dan seterusnya sampai di masa Juni gitu. Ya entah ya nanti ketika di bulan Juni apakah nanti diperpanjang atau tidak ya. Kalau saya pribadi sih semoga enggak ya, karena kan kalau nggak diperpanjang kan artinya ekonomi kita mulai bangkit nih gitu. Ekonomi mulai bangkit berarti kan ya pajaknya juga ikut menguatkan gitu. Karena itu harusnya berbanding lurus kan dengan pendapatan naik, otomatis pajaknya juga ikut naik gitu. Barangkali itu semoga bisa berguna ya, walaupun ini nggak ada penontonnya ya, mungkin hanya 2 orang. Terima kasih. Sampai jumpa di bicara pajak berikutnya. Semoga ya ini rencananya jadi program rutin tiap minggu paling tidak. Jadi minggu depan saya ada topik lain. Kali ini saya dapat undangan dari online pajak, jadi kita akan membahas yang lebih seru lah gitu, yang sederhana. Jadi topik-topik yang sederhana aja di sini gitu. Jangan lupa di YouTube channel saya juga, di situ ada beberapa tutorial. Kemudian dengerin juga podcast di Spotify, bicara pajak podcast juga. Itu saja produk-produk bicara podcast dari saya gitu. Ada podcast, ada YouTube channel, ada bicara pajak, dan ya di sini. Oke, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.